Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Novianto. Saya akan mereview jurnal dengan judul Analisa Kelayakan Ekonomi Proyek Pembangunan Gedung Olahraga atau GOR di Kabupaten Bangka. Dari judulnya itu Kelayakan Ekonomi Proyek Pembangunan Gedung Olahraga GOR di Kabupaten Bangka. Penulisnya Junita Eka Susanti dan Miskar Maini. Jurnal dari Profil TNI Sipil, volume 7, 1 Januari sampai Juni 2019. Volume dan halaman. Volumenya itu volume 7, nomor 1, halaman 54 sampai 63, tahun 2019. Artikel jurnal terdiri dari abstrak, pendahuluan, dasar teori dan metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, analisa kelayakan pembangunan dipergunakan sebagai bahan acuan bagi pelaksana pembangunan dan menjadi standar layak atau tidaknya pembangunan suatu infrastruktur di suatu wilayah, terutama pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan gedung olahraga atau GOR untuk kepentingan olahraga di suatu wilayah ataupun negara. Kemajuan prestasi olahraga suatu bangsa juga dapat mengangkat kehormatan dan nama bangsa itu sendiri. Penambahan fasilitas olahraga pada daerah atau wilayah tertentu yang kurang atau belum tersedia fasilitas olahraga merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dikarenakan GOR merupakan salah satu fasilitas publik yang diperlukan di setiap pemerintah dalam rangka untuk menunjang kegiatan olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi proyek pembangunan gedung olahraga. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kelayakan aspek keuangan, yaitu dengan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period atau PP. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai payback periode atau PP sebesar 12 tahun 3 bulan lebih kecil dari nilai ekonomis, atau 20 tahun kemudian nilai net present value atau NPV pada diskon faktor 7% sebesar 30.433.000 secara PP maupun NPV dan IRR pembangunan gedung olahraga tipe B Kabupaten Bangka dikatakan layak apabila nilai NPV positif. Pada diskon faktor 7% positif yang pembangunan GOR layak dijalankan. Pendahuluan. Latar belakang analisa kelayakan pembangunan dipergunakan sebagai bahan acuan bagi pelaksana pembangunan dan menjadi standar layak atau tidaknya pembangunan suatu infrastruktur di suatu wilayah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kelayakan aspek keuangan, yaitu dengan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Payback Period atau PP. Permasalahannya, bagaimana kelayakan ekonomi pembangunan proyek gedung di Kabupaten Bangka? Tujuannya untuk mengkaji kelayakan pembangunan gedung GOR ditinjau dari aspek ekonomi, dasar teori dan metode. Adapun aspek keuangannya yang dianalisis terdiri dari 1. Rencana investasi dan sumber dana, 2. Proyek pendapatan dan biaya, 3. Proyeksi cash flow, 4. Analisis keuangan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Metode Net Present Value atau NPV, 2. Metode Internal Rate of Return atau IRR, 3. Metode Net Benefit Cost Ratio atau Net BCR, 4. Metode Gross Benefit Cost Ratio atau Gross BCR, 5. Metode Profitability Ratio on atau PR, metode Payback Period atau PP, 7. Metode Break-Even Point atau BEP. Hasil penelitian, proyek pembangunan gedung olahraga atau GOR secara umum diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari segi keamanan maupun dari segi kenyamanan untuk menunjang kegiatan olahraga di Kabupaten Bangka. Secara ekonomis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Daerah Kabupaten Bangka selain itu mendapatkan dari suatu retribusi dan sewa diharapkan mampu memberi cukup besar dan pendapatan GOR sebagai nilai investasi daerah. Analisis keuangan memberikan gambaran tentang rencana penggunaan sumber anggaran
yang dimiliki sehingga dapat diketahui tingkat pengembalian biaya yang akan diinvestasikan. Dengan demikian, maka pihak pemilik atau investor dapat melihat tingkat keuntungan yang mungkin akan diperoleh. Adapun aspek keuangan yang dianalisis terdiri dari rencana investasi dan dasar perhitungan sumber dana. Pembahasan mengenai rencana investasi menyangkut keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung olahraga tipe Kabupaten Bangka sampai siap operasi, tapi tidak termasuk biaya pembelian lahan, karena lahan dipakai oleh pemerintah dari Kabupaten Bangka. Misalnya biaya tiap persegi luas lantai bangunan akan diambil dari biaya standar bangunan gedung negara, sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Bangka. Kesimpulan, satu analisis keuangan memberikan gambaran tentang rencana penggunaan sumber anggaran yang dimiliki, sehingga dapat diketahui tingkat pengembalian biaya yang akan diinvestasikan. Dua, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 metode, sehingga lebih kuat dan lebih mengerti untuk menganalisa ekonomi proyek dan pembangunan gedung olahraga Kabupaten Bangka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.